Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel MS TV. Sobat MS, kali ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan masih seputar Lebaran, seputar hari raya, begitulah dekat-dekat dengan itu. Apa itu? Yaitu sejarah sarung di Nusantara. Sobat MS, kali ini saya membawa beberapa contoh produk sarung hasil karya masyarakat di Indonesia, Nusantara pada waktu itu. Jadi apa sih sebenarnya sarung itu? Kemudian bagaimana asal-usulnya, historisitasnya seperti apa, dan bagaimana perkembangan sarung menjadi sebuah identitas bagi kalangan umat Islam, sekaligus identitas bagi bangsa Indonesia. Kita akan simak di dalam channel ini. Baik, Sobat MS, berbicara tentang sarung, itu kalau kita coba urai gitu, kita buka, kita lihat bagian-bagiannya, sungguhnya sarung dilihat dari bentuknya, itu adalah kain yang memanjang, di mana antara ujung dan pangkalnya itu kemudian menyatu dan dijahit gitu. Saat ini. Nah, dalam bahasa Melayu sarung itu diartikan sebagai penutup. Jadi artinya adalah penutup gitu. Nah, kemudian seperti apa asal usul penggunaan sarung di Nusantara itu? Sobat MS yang sangat saya hormati, sungguhnya keberadaan sarung di Nusantara ini sudah diketahui sejak abad ke-14 Masehi. Waktu itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, dari Arab gitu. Dibawa dari semenanjung Arabia, dari Oman, dari Zaman, dari Arab itu masuk ke Nusantara. Dan keberadaan sarung awalnya dijumpai di daerah-daerah pesisir. Hal ini selaras dengan keberadaan komunitas-komunitas Muslim di awal pertumbuhannya. Maka di pesisir-pesisir pantai Sumatera, Jawa itu mulai dijumpai masyarakat umat Islam yang memakai sarung di dalam aktivitas kesehariannya. Maka kita bisa kaji, bisa cermati hal ini dari bukti-bukti historis yang ada. Dari mana itu? Kita bisa jumpai dari karya-karya sastra yang muncul di abad-abad 16, kemudian sampai dengan abad ke-20. Misalnya, Sobat, kalau kita baca karya sastra Hamzah Fansuri, jadi seperti syair yang ditulis oleh Hamzah Fansuri di abad ke-16, itu di dalam karyanya sudah disebutkan perihal keberadaan sarung. Di situ dikatakan bahwa hunuslah pedang, bakarkan sarung, isbatkan Allah, nafikkan patung. Ini, jadi sudah disebutkan adanya sarung. Dan dalam hikayat yang lain, misalnya hikayat Dewa Mendu, ini cerita yang populer di kalangan masyarakat di Natuna. Jadi Natuna di sebelah utara Kalimantan, sebelah timurnya Sumatera, masih kawasan Melayu. Disebutkan bahwa kata sarung itu disebutkan dalam pengertian yang satir. Seperti apa? Di situ dikatakan bahwa asal binatang balik ke binatang adalah manusia terbuka sarung. Ini satir berkaitan dengan manusia. Jangan sampai berperilaku berpakaian layaknya binatang. Sarung juga dijumpai dalam tradisi syair yang
populer di Jawa, sebagaimana yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijogo. Ya. Melalui syair yang berjudul Cah Angon, yang itu sudah populer ya, anak-anak sering menyanyikan itu. Ya. Di situ dikatakan, dodot iro, kumitir bedah ing pinggir, dondo mono, jrumatono, kanggo sebo mengko sore. Nah, jadi ini bermakna bahwa orang Jawa yang terbiasa memakai jarik supaya dijahit dan disambung menjadi sarung untuk pertemuan di waktu sore. Jadi waktu itu Sunan Kalijogo menyebut sarung dengan istilah dodot, ya, bermakna pakaian. Kemudian di folklore yang lain, di daerah-daerah yang lain, misalnya di Betawi, cerita Si Pitung, itu kita juga menjumpai bahwa tokoh Si Pitung itu tokoh yang identik dalam kesehariannya memakai sarung, jadi tidak pernah lepas dari sarung. Ya. Kemudian di karya sastra yang lain di abad ke-19, misalnya Hikayat Qadirun, gitu, dijumpai adanya sosok Qadirun yang kemana-mana itu berkeliling dari kampung ke kampung, itu dalam rangka menawarkan sarung kepada masyarakat. Dikatakan, sarung ini cocok untuk dewasa, sarung ini cocok untuk anak-anak yang baru sunat. Ini terus diteriakkan keliling ke kampung-kampung. Jadi maknanya dari abad ke-15 sampai kemudian abad ke-19, sarung itu sudah mulai berkembang, sudah mulai dipakai, digunakan oleh masyarakat di Nusantara. Nah, dan seperti apa perkembangan selanjutnya di abad ke-20? Nah, sarung kemudian menjadi identitas. Yang awalnya nanti identitas kalangan umat Islam, santri, nanti akan bertransformasi, berkembang menjadi identitas kebangsaan. Menjadi simbol persatuan nasional. Seperti apa perkembangan daripada transformasi identitas itu? Kita pahami bahwa di abad ke-16 sampai dengan 19 tadi, sarung sudah menjadi bagian tradisi kalangan santri. Maka berbicara tentang sarung, waktu itu ya identik dengan santri, begitu. Maka sarung menjadi identitas kolektif, sekaligus identitas sosial keagamaan kalangan santri. Maka tokoh-tokoh seperti Haji Umar Said, Cokro Aminoto, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu mana-mana di forum-forum resmi itu tidak kemudian minder memakai sarung, bahkan percaya diri dan mengenalkan sarung, bahwa sarung itu tidak identik dengan tradisional. Sarung juga modern. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Cokro Aminoto dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Maka kemudian sarung menjadi identitas persatuan nasional, sarung menjadi simbol keberagaman, dan sarung kemudian tumbuh berkembang di daerah-daerah di Nusantara, daerah-daerah di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Bali, di Sulawesi, itu tumbuh berkembang sarung, mayoritas terbuat dari tenun. Kemudian di Minangkabau, di Palembang, itu juga berkembang sarung dari songket. Di Lampung, itu juga sarung tumbuh dan berkembang. Dan semua jenis sarung dengan beragam motifnya, dengan beragam tingkat kualitasnya, itu saat ini bisa dijumpai di hampir seluruh daerah-daerah di Indonesia. Dan sarung menjadi identitas bagi bangsa Indonesia saat ini,
sebagai pemersatu sekaligus penanda keragaman budaya bangsa Indonesia. Sobat MS, tetap pantau terus channel kami dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaat dari video-video yang akan kami hadirkan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.